Pantun memiliki beberapa ciri, yaitu A. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. B. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. C. Rima akhir setiap baris adalah AB, AB. D. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. E. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Terhadap puisi rakyat tadi, puisi rakyat itu termasuk dalam jenis pantun. Pantun merupakan karya sastra lisan yang disampaikan turun-temurun. Pengarang pantun tidak diketahui. Pantun memiliki nama sebutan yang bermacam di setiap daerah di Indonesia. Ketika pantun disampaikan, maka pantun memiliki banyak fungsi. Pantun sebagai hiburan, nasihat, menyampaikan masalah, bercerita, bahkan dipakai untuk menyindir salah satu pihak. Baris ketiga dan keempat. Baris ini berisi pesan yang memiliki beragam fungsi, yaitu A. Sebagai sarana hiburan. B. Sebagai memulai suatu permainan. C. Untuk menekan atau mengganggu orang lain. D. Untuk pengesahan kebudayaan. E. Sebagai alat pengendali sosial. F. Sebagai sarana pendidikan. G. Sebagai alat penyampai kritik sosial. Tes kemampuanmu. Perhatikan bait pantun ini. Lengkapi dengan kata-kata yang ada dalam bank kata. Tes kemampuanmu. Perhatikan bait pantun ini. Apakah tujuan komunikasi teks pantun ini? Anjing bermain dengan tali. Kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli? Kepala botak suka sisiran. Sebagai sarana hiburan. Syair adalah puisi rakyat yang berasal dari Arab. Namun seiring berjalan waktu, mengalami perubahan menjadi khas Melayu. Perhatikan contoh syair ini. Mari kita amati ciri umum syair dengan memberi tanda pada kolom yang tepat. Tabel sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri syair adalah sebagai berikut. A. Setiap bait terdiri dari 4 baris. B. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. C. Bersajak A, 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 A. D. Isi semua tidak ada sampiran. E. Berasal dari Arab. Gurindam merupakan salah satu puisi lama yang kental dengan nasihat agama dan moral. Adapun ciri gurindam adalah sebagai berikut. A. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. B. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. C. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. D. Merupakan satu kesatuan yang utuh. E. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. F. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah, atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. G. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara.
isi puisi rakyat. Setelah mengidentifikasi berbagai contoh pantun, gurindam, dan syair, kini saatnya kita menyimpulkan isi puisi rakyat. Menyimpulkan isi puisi rakyat digunakan agar kita memahami pesan yang dimaksud dalam puisi tersebut. Untuk menyimpulkan isi puisi rakyat, pertama, carilah makna kata sulit pada puisi rakyat tersebut. Puisi rakyat dibuat pada zaman dahulu, biasanya menggunakan kata-kata yang sudah jarang digunakan atau kata yang belum dibakukan. Pastikan pembaca memahami makna kata sulit dalam setiap puisi rakyat. Kedua, uraikanlah dengan bahasamu sendiri isi puisi tersebut. Membaca teks dan menuliskannya kembali dengan menggunakan kalimat sendiri, membantu otak melakukan proses pemahaman teks. Ketiga, tulislah kembali nasihat dan ajakan yang terdapat dalam puisi. Bagian terakhir adalah menyimpulkannya menggunakan kalimat. Tes kemampuanmu. Perhatikan bait pantun ini. Carilah makna dengan melakukan 3 langkah yang sudah dipelajari. Ikan nila dimakan berang-berang. Katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Pertama, identifikasi kata sulit. Rantau, daerah atau negeri di luar daerah atau negeri sendiri, atau daerah atau negeri di luar kampung halaman, negeri asing. Membawa diri, bersikap. Kedua, uraikan isi dengan bahasa sendiri. Saat kita berada di kampung halaman orang atau tempat lain, maka kita harus baik dalam bertingkah laku. Ketiga, tulislah kembali nasihat dan ajakan yang terdapat dalam pantun. Saat kita berada di kampung halaman orang atau tempat lain, maka kita harus baik dalam bertingkah laku. Ikan nila dimakan berang-berang. Katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Adalah saat kita berada di kampung halaman orang atau tempat lain, maka kita harus baik dalam bertingkah laku.